Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Fundamental of Information System, di mana kita sudah memasuki pekan ke-13. Di pekan ke-13 ini kita akan membahas tentang masalah etika, hukum, dan juga sosial ya terkait dengan sistem informasi. Karena memang sistem informasi ini adalah memang sebuah keilmuan yang membahas juga ya keterkaitannya dengan hubungan antara manusia di dalam sebuah sistem, maka perlu juga untuk dibahas ya terkait dengan hal tersebut. Sejatinya saat ini juga sudah ada beberapa eh, perundang-undangan ya sebetulnya. Kalau di Indonesia saat ini sudah ada eh, undang-undang ITE, kemudian juga sudah masuk draft ya, pelindungan data pribadi dan lain sebagainya. Dan di mana memang sebetulnya untuk di luar Indonesia sana sebetulnya sudah dilakukan ya terkait dengan proteksi-proteksi tersebut. Yang pertama kita bahas adalah computer waste and mistakes ya. Jadi sebetulnya yang namanya komputer ya, adanya kesalahan-kesalahan dalam penanganan komputer, baik itu secara aplikasi di dalam komputer sendiri atau kemudian secara hardware-nya juga akan memungkinkan ya bagi sebuah komputer itu kemudian terjadi eh, apa namanya ya mistake atau kesalahan atau jadi limbah ya, jadi akhirnya semacam itu gitu. Jadi kalau contoh misalkan ya kita sudah punya komputer ya, sudah banyak nih di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Kemudian mereka menjalankan bisnisnya itu sistem informasinya tidak terintegrasi, sehingga kemudian menyebabkan peningkatan biaya ya sebetulnya ya. Contoh contoh di beberapa tempat ya di Indonesia juga sebetulnya kalau saya berbicara ya atau saya punya beberapa rekan yang bekerja di bidang kesehatan gitu. Tiap tahun rata-rata ada perubahan sistem ya sebetulnya seperti itu. Atau tidak tiap tahun ya secara periodikal ya, bahkan berganti-ganti. Dan sampai saat ini belum juga terintegrasi ya. Sistemnya belum terbuka antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Bayangkan kalau misalkan eh, semua rumah sakit ya di nggak nggak dalam skala besar lah, di Karawang aja gitu ya, di Karawang semua datanya terlink gitu dalam satu big data gitu ya yang bisa kemudian diolah datanya untuk kemudian pemerintah Karawang bisa memutuskan sebuah kebijakan dan lain sebagainya terkait dengan kesehatan. Tapi kalau sekarang kan masing-masing itu sendiri, kemudian belum terintegrasi, alhasil ya terjadi pemborosan-pemborosan, contohnya misalkan di sisi pengembangan aplikasi, ya karena harus mengembangin aplikasi terus gitu. Belum lagi terkait dengan hardware ya yang digunakan karena sistem tidak terintegrasi, maka perlu perlu banyak hardware misalkan. Bayangkan kalau sistemnya sudah terintegrasi, kita bisa pakai device kita sendiri ya untuk mengakses misalkan. Sehingga kementerian atau departemen di tingkat Karawang itu kemudian tidak perlu mengeluarkan biaya untuk komputer misalkan semacam itu, atau tidak perlu memerlukan tambahan biaya untuk penambahan hardware gitu, karena bisa memanfaatkan dari device-device pribadi atau misalnya menggunakan sistem bring your own device semacam itu. Nah, kalau untuk kesalahan terkait dengan komputer sebetulnya ada banyak ya penyebabnya ya. Contoh yang umum ya, yang umum terjadi itu ada misalkan kesalahan entry data atau pengambilan data ya. Eh, Banyak kan kalau kita lihat ya, seringkali kasus antara database kependudukan yang tidak terupdate gitu. Atau bahkan memang penyebabnya dari masyarakat sendiri yang kurang aware terhadap itu gitu. Kalau di circle saya sendiri gitu ya, misalnya saya bicara dengan eh, kerabat saya gitu, kadang ketika ditanya
punya KTP tidak? Oh, tidak punya gitu, karena kalau mau ngurus ribet dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika terjadi kebutuhan untuk asesmen terhadap itu, ternyata datanya tidak update gitu, sehingga akan menyulitkan ya untuk pemerintah untuk melakukan program-program untuk dijalankan, karena memang database kependudukannya kurang optimal gitu. Kemudian ada juga kesalahan program ya. Kalau ada kesalahan program, ini bisa menyebabkan computer waste gitu ya, atau mistake atau kesalahan gitu. Lalu juga ada kesalahan penanganan file gitu ya. Contoh misalkan ya, file penting sudah tersimpan di sebuah server gitu, ternyata di salah format, datanya hilang semua gitu. Itu juga bisa menyebabkan mistake. Lalu juga kesalahan penanganan output dari komputer. Ada juga perencanaan yang tidak memadai ya, dan juga perencanaan yang tidak memadai untuk mengendalikan kalau misalkan terkait dengan kesulitan lingkungan ya. Jadi contoh misalkan kita perlu setting server di tempat yang dengan suhu tertentu, ternyata kita penempatannya tidak sesuai dengan standar ya, baik suhu maupun humidity atau kelembapan itu, sehingga menyebabkan si hardware tersebut jadi cepat rusak gitu. Dan lain-lain halnya yang keterkaitannya dengan itu. Nah, kemudian bagaimana sih kita untuk melakukan pencegahan ya terhadap kesalahan terkait dengan komputer ya? Yang paling utama ya sebetulnya sebuah organisasi perlu policy dan prosedur ya. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang policy dan prosedur. Jadi policy itu biasanya ya diputuskan oleh sebuah top manajemen ya kalau misalnya di sebuah perusahaan ya, atau kalau misalkan di pemerintahan ya oleh legislatifnya gitu ya. Lalu ada prosedur-prosedur, itu biasanya turunan dari policies gitu ya. Jadi sudah ada polisinya, sudah jelas. Contoh yang tadi ada kesalahan dengan ruang server yang tidak mempertimbangkan suhu dan lain sebagainya, karena memang tidak ada polisinya. Nanti kemudian dibuat polisinya, lalu dibuat prosedurnya. Prosedur-prosedurnya contohnya misalkan ada ketentuan manual, Anda harus mengecek suhu loh setiap hari misalkan. Lalu suhu yang dicek harus di kisaran antara sekian derajat hingga sekian derajat dan lain sebagainya. Setelah membuat polisi dan prosedur, tentunya yang tidak kalah penting adalah mengimplementasinya ya. Mengimplementasi, kemudian memonitor pelaksanaan polisi dan prosedur, dan mereview polisi dan prosedur. Jadi contoh tadi ada polisi bahwa menyatakan pengontrolan suhu ruangan harus dilakukan setiap hari dengan cara pengecekan langsung misalkan. Oh, ternyata setelah direview ternyata pengecekan langsung ini tidak efektif untuk dari segi sumber daya manusianya gitu, karena harus cek langsung ke ruangan. Dievaluasi, ternyata pengecekan nih ada teknologi-teknologi tertentu yang bisa melakukan pengecekan secara remote gitu. Akhirnya dirubahlah polisinya, lalu dirubah prosedurnya, sehingga nanti akan menjadi sebuah policy yang selain untuk menangani kesalahan-kesalahan terkait dengan komputer tadi, juga tetap mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan tersebut. Lalu ada berikutnya ya terkait dengan selain computer waste and mistake, di pertemuan kali ini juga dibahas tentang namanya privacy issue. Jadi ada isu-isu privacy ya gitu. Kalau isu privasi saat ini mulai menggema ya sebetulnya. Kalau misalkan kita lihat beberapa case ya, ada pencurian data pribadi dan lain sebagainya, atau bahkan di luar sana ya itu ada penipuan-penipuan yang berkaitan dengan transaksi keuangan gitu ya. Karena data-data transaksi kita yang kita berikan ke bank misalnya dan lain sebagainya tersebar gitu. Makanya kalau di luar negeri itu ada GDPR. Itu adalah undang-undang yang menyangkut kaitannya data pribadi ya. Atau bahkan di Facebook sendiri dan lain sebagainya sekarang sudah
sudah mulai aware dan sudah mulai menyediakan untuk bagaimana kalau misalkan kita itu mau menghilangkan data pribadi kita gitu. Karena memang itu namanya jejak digital gitu ya. Jadi ada diberikan hak kepada orang untuk melakukan penghapusan terkait dengan itu gitu, sesuai dengan privasinya gitu. Dan ini ada pro dan kontranya, ada plus dan minusnya gitu. Di Indonesia sendiri saat ini baru masuk ke rancangan untuk undang-undang perlindungan data pribadi gitu ya. Supaya apa? Supaya menghindari data kita itu disalahgunakan gitu. Kalau sudah ada payung hukumnya kan kemudian akan memudahkan untuk melakukan penindakan ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap data pribadi milik kita. Ini adalah contoh-contoh undang-undang ya di Amerika ya terkait dengan perlindungan data pribadi. Oke. Jadi yang namanya privasi itu bermacam-macam gitu ya. Ada contohnya privasi di tempat kerja gitu. Jadi hak privasi karyawan itu memang penting ya. Tapi perlu dilihat lagi juga, kita lihat ya, sebuah perusahaan harus punya lagi-lagi punya policy dan prosedur gitu. Bagaimana kemudian data-data pribadi kan misalkan ya secara tidak langsung sebenarnya tim dari IS atau IT itu bisa melakukan perlindungan data perusahaan gitu ya. Tapi di lain sisi juga bisa melakukan monitoring apa yang dilakukan oleh karyawan dan lain sebagainya. Dan kadang ini jadi isu pribadi kan gitu. Kita dari bagian IT itu bisa tahu komputer tertentu ini dia melakukan akses apa saja gitu. Itu kan kaitannya dengan privasi. Makanya perlu penanganan lah kurang lebih seperti itu juga dipertimbangkan aspek-aspek hukumnya, aspek-aspek hubungan antara manusianya dan lain sebagainya. Biasanya kalau dalam sebuah organisasi perusahaan pasti melibatkan tim dari HR atau human resource, kemudian atau tim IR ya, atau internal relationship, atau misalkan juga berkaitan dengan tim legal gitu, untuk mempertimbangkan ketika terjadi permasalahan-permasalahan tersebut. Makanya yang paling utama ya tadi policy dan prosedurnya harus jelas gitu. Contoh misalkan ada policy tidak diperbolehkan bagi Anda untuk mengakses situs-situs porno misalkan. Ya memang itu hak masing-masing ya, masing-masing orang mau melakukan web browsing ya gitu ya, web surfing atau buka internet gitu. Tapi harus sesuai dengan koridor-koridor perusahaan. Dan kemudian perusahaan punya hak. Nah, itu kemudian dijadikan sebuah perjanjian dengan karyawan gitu ya. Contoh ada satu sisi ya, saya pernah discuss dengan rekan saya yang bekerja di bank. Mereka mengeluarkan policy untuk dilarang untuk membawa flash disk. Membawa flash disknya boleh, tapi ketika ditancapkan ke komputer perusahaan atau ke bank tersebut, itu akan terdetek dan secara polisinya harus di SP1 atau menuju pemecatan. Nah, itu aturan-aturan yang tegas gitu. Memang hak gitu untuk Anda, tapi itu kan akan membahayakan kemudian. Kalau misalkan contoh browsing ke situs-situs tertentu yang membahayakan gitu. Memang sudah diblok ya, bisa ada teknologi untuk memblok itu di firewall-nya dan lain sebagainya, tapi masih ada saja tetap misalkan lolos. Nah, lolosnya dari sisi teknologi itu kemudian diproteksi oleh policy gitu. Dan si petugas IT ini kemudian akan melakukan proses screening ya terkait dengan komputer tadi gitu. Atau bahkan misalkan secara lebih enaknya melakukan forensik terhadap komputer untuk menemukan hal-hal yang sekiranya janggal gitu. Dan itu harus ada payung hukumnya atau policy. Lalu kaitannya dengan privasi dan privasi dan email itu ada saat pengiriman email lah ya. Mohon maaf saya ambil air dulu maaf. Nah, ini email karyawan ya, itu juga ya tadi ya sudah disinggung sedikit, perlu dilakukan ada policy, ada prosedur ya untuk
mengatur hal tersebut gitu. Karena mau tidak mau memang ada saja ya kalau misalnya kita menggunakan email untuk kepentingan pribadi ya, walaupun itu emailnya kantor. Lalu ada privacy dan instant messaging. Nah, kalau sekarang instant messaging itu sudah banyak sekali gitu ya, populer pakai WhatsApp dan lain sebagainya. Dan ini harus penting diatur gitu. Jangan sampai tercampur antara data perusahaan dengan data pribadi lah, kurang lebih seperti itu. Kalau di tempat tertentu ya, itu dilarang sama sekali kalau misalkan komunikasi itu menggunakan pesan pribadi misalkan, atau menggunakan WhatsApp pribadi. Jadi harus perusahaan kemudian menyediakan lah sarana tersebut gitu. Nah, gimana membedakan antara data pribadi dengan data perusahaan? Biasanya setiap data perusahaan itu ada confidentiality level lah ya gitu. Dari tergantung spesifikasi dari masing-masing organisasi. Contoh dokumen kelas 1 misalkan, itu berarti dokumen top secret misalkan. Di bawahnya ada dokumen yang bisa di-share internal perusahaan, terus di bawahnya lagi ada dokumen yang bisa di-share untuk siapapun di luar perusahaan misalkan. Jadi tidak diperbolehkan kalau misalkan dokumen top secret itu disebarkan melalui media-media yang tidak official diberikan oleh perusahaan, contohnya seperti itu. Ya, kemudian juga ada privasi dan personal sensing device ya, atau perangkat pribadi lah, kurang lebih seperti itu. Dan juga dengan internet juga sama, jadi perlu untuk kemudian dilakukan pembuatan policy dan prosedur untuk mengaturnya. Ya, itu kurang lebih keterkaitannya dengan privacy ya. Nah, terakhir dikaitannya dengan privacy ini perlu juga membuat privacy notice namanya gitu. Jadi kita bisa membuat pengaturan lah kurang lebih ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah privacy notice. Untuk contohnya dia terkait dengan information collection, use and sharing, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Terus bagaimana akses ke kontrol informasi dan lain sebagainya gitu. Contohnya misalkan ini, kalau Anda tidak setuju, misalkan Anda harus mengkontak siapa, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi harus ada perjanjiannya ya antara si organisasi dengan karyawan, misalkan seperti itu. Oke. Berikutnya terkait dengan isu-isu yang ada di sosial isu ya, yang ada di information system gitu. Ini adalah salah satunya adalah namanya work environment. Nah, work environment ini perlu menjadi pertimbangan bagi kita sebagai profesional di bidang IS gitu. Jadi perlu diperhatikan juga kalau kita melakukan penempatan komputer, kemudian pembuatan aplikasi dan lain sebagainya, bagaimana supaya membuat orang itu jadi nyaman. Salah satunya adalah ada namanya ergonomik juga gitu ya. Di ergonomik itu ilmu ya yang untuk merancang mesin, produk dan sistem untuk memaksimalkan keselamatan, kenyamanan dan efisiensi orang yang menggunakannya gitu. Ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dihindari ya. Kalau misalnya kaitannya dengan penggunaan komputer misalkan. Jadi ini yang kurang lebih efeknya ya kalau dalam penggunaan komputer gitu ya. Ini ada misalkan mata merah, kering gitu ya. Maka kita harus melakukan pencegahan juga gitu. Contoh misalkan kita kasih edukasi ke user supaya mata Anda tidak cepat lelah misalkan. Maka kemudian setiap 30 menit palingkan pandangan Anda dari komputer gitu supaya tidak terlalu fokus ke komputer. Lalu kemudian
pakai LCD misalkan. Kalau sekarang udah semuanya ber-LCD ya. Kalau dulu ada komputer tabung itu radiasinya cukup apa namanya cukup besar. Lalu ada sakit di leher gitu atau di punggung gitu ya. Nah ini contohnya misalkan kalau pas pakai komputer jangan terlalu nunduk, kondisi layar itu sejajar dengan mata. Nah, ini namanya ergonomi lah kalau lebih seperti itu. Lalu juga ada kalau misalkan tangan ya, tangan sakit gitu. Kita harus mencegah juga gitu. Contoh misalkan kalau pakai mouse tangannya harus sejajar, penempatan meja seperti apa dan lain sebagainya. Jadi work environment itu menjadi juga kemudian hal yang penting untuk diperhatikan karena itu adalah efek dari sebuah penerapan teknologi sistem informasi misalkan. Atau misalkan Anda ketika membuat sebuah aplikasi harus dipastikan si aplikasi ini contohnya misalkan pemakaian warna yang tidak cepat melelahkan, kemudian penempatan huruf yang mudah dijangkau, penempatan tombol-tombol ya maksudnya, penempatan tombol yang mudah dijangkau dan lain sebagainya. Lalu juga ada kaitannya dengan isu-isu etika gitu ya dalam komputer gitu ya. Ini etika itu erat katanya dengan moral dan hukumnya. Kalau moral itu bedanya ya, moral itu keyakinan pribadi seseorang tentang benar dan salah, itu moral. Kalau hukum itu sistem aturan yang memberitahu kita apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan, itu di masalah hukum. Jadi kalau misalkan kita bicara etika, kita perlu untuk kemudian memasukkan pertimbangan etika lah atau etis ya ketika pengambilan keputusan. Karena memang kita punya keputusan yang kadang bertemu sama keputusan yang sulit ya, baik di pekerjaan ataupun kehidupan. Dan kebanyakan dari kita itu sebetulnya secara otomatis melakukan atau mengembangkan proses pengambilan keputusan yang kita jalankan gitu, tanpa memikirkan langkah-langkah yang kita lalui. Prosesnya biasanya apa? Cari informasi, kemudian kalau misalnya ada masalah, kita lihat, terus konsultasi dengan orang-orang yang terlibat, kemudian kita identifikasi pilihannya, menimbangkan opsi, memilih opsi, menerapkan solusinya, kemudian mereview hasilnya gitu. Apakah kemudian yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum, sesuai dengan etiknya atau belum. Nah, kemudian ini adalah bagaimana ketika kita mengambil sebuah keputusan gitu ya. Tentunya ada step-step yang dilakukan dari mulai mencari informasi, kemudian mengembangkan kira-kira masalahnya apa saja gitu. Lalu kemudian mengkonsultasikan ya. Lalu kemudian mengidentifikasi opsi-opsi yang ada, lalu mempertimbangkan opsinya, memilih opsi-opsinya, baru kemudian mengimplementasikan solusinya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan untuk menjadi pertimbangan kita ya ketika misalkan kita ingin membuat sebuah pengambilan keputusan dalam sistem informasi, tetapi masih mempertimbangkan etikanya ini seperti apa sih, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bahas dari pertama, kalau kita mengumpulkan informasi misalkan, jadi apakah kemudian kita sudah bicara dengan semua orang yang terlibat langsung dalam sistem informasi tersebut, kemudian mengumpulkan fakta yang diperlukan untuk mendefinisikan masalah. Lalu apakah kita sudah menghindari asumsi, fakta, atau tindakan yang tidak ada buktinya lah, kurang lebih seperti itu. Kita harus mengambil itu. Kemudian kita mengembangkan masalah-masalah yang tadi kita coba sudah kumpulkan. Misalkan apa yang orang amati yang menyebabkan mereka berpikir ada masalah, siapa yang terpengaruh dengan masalahnya, apakah ada orang yang terpengaruh, dampaknya bagaimana, seberapa serius masalahnya dan lain sebagainya. Lalu di langkah ketiganya kita ini satu, ini dua, lalu ini yang ketiga, mengkonsultasikan yang terlibat gitu. Apakah kita sudah mendiskusikan dengan
atasan kita misalkan, apakah kita sudah mencoba mencari masukan dari sumber daya baik dari manusia, hukum atau ahli dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita mengidentifikasi opsinya. Apakah kita sudah mengidentifikasi mana solusi yang terbaiknya? Apakah kemudian stakeholder itu sudah ditawarkan untuk atau sudah punya kesempatan untuk menawarkan solusi dan lain sebagainya. Lalu kita menimbang opsi-opsinya gitu. Apakah kemudian alternatif opsi tadi secara hukum itu legal, kemudian apakah juga sesuai dengan standar yang sudah kita buat atau policy dan standar, policy prosedur yang sudah kita buat. Lalu berikutnya dari sisi memilih opsinya gitu ya. Apakah kita pun sudah mempertimbangkan bagaimana pilihan opsi ini terlihat bagi orang lain gitu. Apakah keputusan kita sudah didasari rasa adil bagi semua orang gitu. Itu etikanya seperti itu. Lalu kemudian kita menerapkan solusi gitu. Mengapa kita melakukan solusi ya tadi ya? Kemudian manfaat kalau misalkan pakai cara yang baru seperti apa? Baru terakhir kita melakukan peninjauan hasil gitu. Apakah kemudian ada konsekuensi yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa etika-etika yang untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Lalu ada yang namanya kode etik gitu ya. Kode etik adalah kode yang menyatakan prinsip dan nilai inti yang penting bagi sekelompok orang dan oleh karena itu mengatur perilaku orang tersebut. Itu namanya code of ethic gitu. Ada yang namanya Association of Computing Machinery. Ini punya kode etik yang mencakup 8 keharusan moral gitu yang dapat digunakan untuk membantu tindakan profesional IS atau sistem informasi, orang-orang sistem informasi. Apa saja etikanya? Yang pertama, kita harus berkontribusi pada masyarakat dan kesejahteraan manusia. Ya, lalu menghindari menyakiti orang lain. Jujur dan dapat dipercaya. Lalu bersikap adil dan mengambil tindakan untuk tidak mendiskriminasi. Lalu juga ada menghormati hak milik ya, termasuk hak cipta dan juga paten. Ada juga memberikan penghargaan yang layak atas kekayaan intelektual. Menghormati privasi orang lain dan juga menghormati kerahasiaan. Itu etika yang harus dijaga ya ketika misalkan kita berkecimpung di dunia sistem informasi gitu ya. Nah kalau ini kita mengacu pada ACM ya atau Association for Computing Machinery, itu yang harus dijaga etikanya gitu. Atau beberapa tempat di perusahaan selain juga etika terkait dengan penggunaan sistem informasi, misalkan ada juga keterkaitannya dengan misalkan hukum, ada code of conduct dan lain sebagainya. Jadi kurang lebihnya sebetulnya kalau kita tarik ya, itu ada 4 kuadran kaitannya dengan etika dan hukum sebetulnya. Ya. Ada tidak etis tapi dia legal. Ini di poin sini. Ada juga yang sudah tidak etis juga secara hukum tidak diperbolehkan. Ada juga yang secara etika diperbolehkan tapi tidak diperbolehkan secara hukum, itu juga ada. Lalu ada juga yang aman adalah yang etis dan juga legal atau diizinkan secara hukum. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertemuan depan kita akan adakan evaluation test sebelum akhirnya kita akan memasuki ujian akhir semester. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan. Saya terbuka terhadap kritik dan saran. Silakan bisa komen atau juga melalui pesan singkat ke saya melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.